Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari saya mengajak kita semua, kita akan bawa hati yang penuh ucapan syukur, kita bawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Kau Allah yang layak terima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah
Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan dan Kau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang kuat. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga.
Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Ya, Dia sudah tinggalkan Bapaknya oleh dosa kita manusia. Ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, sembahyang buat Haleluya, Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Glory, glory, sungguh Dia Allah, menangkan kuasa maut selamanya. Ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya. Sekaranglah sembahyang buat semua yang menunggu kedatangannya. Dalam darahnya yang tak tertumpah terdapat segala kuasa. Ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, haleluya.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami sebagai umat-Mu kami bersyukur, oleh karena anugerah-Mu kami boleh beribadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pagi hari ini kami siap untuk menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat, roh pengertian akan firman-Mu Kau berikan kepada setiap pribadi kami, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami semakin mengasihi dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya kuasa Tuhan terus akan menolong dan menjamah setiap pribadi kita. Dan pagi hari ini kita akan kembali membuka hati, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tepatnya tanggal 21 Mei 2020 kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memperingati ataupun beribadah dalam rangka kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan momen ini perlu kita syukuri, sebab saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita di dalam mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah mendatangkan kerugian bagi kita. Atau lebih tepatnya ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah rugi. Kita tidak akan pernah menyesal, sebab pengenalan akan Tuhan itu merupakan satu keuntungan yang luar biasa. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, kelahirannya membawa satu berita, membawa satu berkat yang luar biasa. Bahkan selama Tuhan Yesus ada di dunia, banyak hal yang Yesus lakukan dan itu membawa dampak yang positif, membawa dampak yang baik bagi seluruh umat manusia. Bahkan kematiannya pun juga mendatangkan satu pengharapan yang luar biasa bagi kita, termasuk keangkatan Yesus ke surga, kenaikan Yesus ke surga juga membawa berkat yang luar biasa. Seperti Rasul Paulus katakan, pengenalan akan Tuhan adalah satu keuntungan. Apa yang dahulu dianggap itu keuntungan, dianggap itu sesuatu yang baik, ketika Rasul Paulus mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan secara pribadi, maka apa yang dahulu dianggap keuntungan itu menjadi seperti sebuah sampah dalam kehidupan Rasul Paulus. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan. Itu berarti bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus itu mendatangkan satu berkat yang luar biasa. Dan pagi hari ini di momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kenaikannya mendatangkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang menganggap ketika seseorang meninggalkan kita, maka kita akan menjadi susah. Ketika seseorang meninggalkan kita, membuat kita menjadi merana, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi rugi. Saya ingat ketika masih SD, ketika ibu saya menawari dan mengajak saya untuk pergi ke tempat saudara karena di rumah saudara saya punya hajat. Lalu dengan mudahnya saya mengatakan saya enggak mau ikut. Dan ketika orang tua saya pergi, dan ketika saya tahu saya di rumah sendirian,
saya baru merasa, terus nanti gimana ini? Mulai ada ketakutan, mulai ada kekhawatiran, dan akhirnya saya menangis. Ya, saya menangis. Dan singkat cerita, saya cari cara bagaimana saya harus ke rumah saudara. Dengan nekat saya pergi, dengan uang seadanya saya menyusul orang tua saya. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu pelajaran yang sangat penting, berharga, bahwa banyak orang ketika dia ditinggalkan, dia merasa rugi. Ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dikasihnya, dia merasa ketakutan. Tetapi kenaikan Yesus ke surga tidaklah mendatangkan ketakutan bagi kita. Bukanlah meninggalkan satu kekhawatiran bagi kita. Karena sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan sudah memikirkan kelangsungan hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mari saya mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya, kita sujud sembah, kita sujud syukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Melalui momen kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita diingatkan bahwa ada berkat, ada penghiburan, ada kekuatan, ada berita sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita, dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dari salah satu kalimat yang ada di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu. Bapak Ibu, saya akan membawa kita dalam membaca firman Tuhan ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata, tetapi sebenarnya baik bagi kalian kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Jadi di dalam terjemahan resmi tadi dikatakan lebih baik, ya, dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu. Sedangkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan tetapi sebenarnya baik bagi kalian. Ya, ini berarti Bapak Ibu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mendatangkan satu kebaikan di dalam kehidupan kita. Kebaikannya itu apa? Ya, nanti kita akan renungkan bersama-sama. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, ya, saya mau menjelaskan sedikit tentang makna teologis dari kenaikan Yesus ke surga. Makna teologis dari kenaikan Yesus ke surga yaitu untuk menggenapkan dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya. Bahkan Tuhan menunjukkan bahwa kemuliaan dan kuasa yang dimilikinya itu sanggup mengatasi segala atau semua ciptaannya, semua yang ada.
Jadi kenaikan Yesus ke surga memiliki makna yang sangat luar biasa, sedang menunjukkan bagaimana Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak dibatasi, yang tidak dapat dibatasi, yang tidak takluk dengan apapun juga. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan semua ciptaannya itu ada di dalam kekuasaannya. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul tentang perikop Yesus naik ke surga, ketika Yesus berbicara kepada para murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, setelah Yesus setelah Yesus menyatakan firman-Nya kepada orang-orang pada waktu itu, maka dengan kekuatan supranaturalnya, dengan kekuatan ilahi, Yesus dengan sendirinya Dia naik ke surga tanpa dengan peralatan atau bantuan peralatan yang lain seperti saat ini. Kalau saat ini mungkin kita bisa melihat di film-film layar lebar ataupun film-film yang lain. Orang bisa terbang, mobil bisa terbang dan sebagainya. Ada trik-trik khusus yang digunakan. Tetapi pada waktu itu, ketika Yesus naik ke surga, Yesus naik ke surga dengan kekuatan Allah sendiri, tanpa bantuan peralatan lain. Dengan kuasanya Dia naik ke surga dan disaksikan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan kemudian awan menutupinya. Dan tidak berhenti di situ. Bahkan ada malaikat Tuhan yang kembali meneguhkan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau lihat hari ini, maka itu akan kau lihat ketika Yesus datang yang kedua kali. Artinya, dengan cara itulah Yesus naik, dan dengan cara yang seperti itu Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Sebab apa? Kuasa kemuliaannya mengatasi segala ciptaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus bangga, kita harus bersyukur. Sebab kita punya Tuhan, kita punya juru selamat, kita punya pemimpin yang agung, kita punya guru yang maha agung, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar, seperti yang saya katakan, bahwa pengenalan akan Tuhan itu mendatangkan berkat keuntungan yang luar biasa. Ketika saya dan saudara kita percaya, kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saya mau katakan kita tidak akan pernah rugi. Kita selalu mengalami keuntungan yang besar. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan ada 5 berkat dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, seperti yang tercatat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan di dalam ayat ke-8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat ke-10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, berkat yang pertama dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, seperti dikatakan firman Tuhan tadi, adalah lebih berguna bagi kamu. Karena apa? Ketika Yesus naik ke surga,
Tuhan tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Seperti saya waktu kecil ketika orang tua saya pergi ke rumah saudara, saya ditinggal sendirian. Lalu ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Yang terjadi saya menangis, saya bingung harus bagaimana. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dengan kata lain, adalah lebih berguna jika aku pergi. Karena apa? Ketika Yesus pergi naik ke surga, maka penghibur, maka Roh Kudus itu akan datang kepada kita untuk menyertai kita, untuk menolong kita, untuk memimpin kita, menggantikan posisi Tuhan Yesus ada di dunia. Sebab seperti firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Dan keberadaan Yesus sebagai manusia biasa itu akan menjadi sebuah permasalahan. Karena apa? Keberadaannya dibatasi dengan tubuh jasmani. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi dengan apapun, sebab Dia roh. Roh itu ada di mana-mana. Ada di dalam kehidupan saudara, ada dalam kehidupan orang lain, ada di dalam kehidupan keluarga saudara kita yang lain, ada di tempat ini, di tempat dimanapun orang percaya itu berada. Sebab Dia adalah roh. Dan Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Dia akan menolong kita. Kita ini orang lemah. Firman Tuhan mengatakan, ketika kita berdoa, mungkin doa-doa kita terbatas, kalimat-kalimat kita terbatas, tetapi masih ada hal-hal yang perlu kita ucapkan dan kita tidak tahu. Tetapi Roh itu menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, bukan kuat, bukan gagah, tetapi Roh yang ada padaku, itulah yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana penderitaan, tantangan, persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus melayani Tuhan. Banyak sekali siksaan, dera dan tantangan yang luar biasa terjadi. Tetapi ketika Rasul Paulus bisa lepas dari semuanya itu, Rasul Paulus sadar, bukan kuat, bukan karena dia seorang yang hebat, tetapi karena Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Roh itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, untuk berjalan bersama dengan kita. Sehingga apa? Segala kelemahan-kelemahan kita, Roh itu yang akan menolong, membantu, mengerjakannya. Sehingga ketika kita lemah, ketika kita putus asa, ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ketika kita mengalami jalan buntu, tetap ada semangat di dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan masih banyak lain lagi yang Roh Kudus akan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, berkat yang pertama akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu apa? Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, saya seringkali menyampaikan ayat ini dalam ibadah duka ataupun penghiburan. Tapi pagi hari ini ada satu kebenaran yang harus kita ketahui dari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga.
Yaitu apa? Ia menyediakan tempat bagi kita. Ia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sini dikatakan, janganlah hatimu gelisah, kata Yesus kepada mereka. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu sekiranya tidak demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, berkat yang kedua dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, yaitu apa? Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi kita. Artinya apa? Artinya Yesus ke surga menjadi duta bagi kita. Sebab apa? Di surga Tuhan Yesus tidak hanya ongkang-ongkang kaki, duduk diam. Tetapi ternyata firman Tuhan mencatat, sebab aku pergi ke situ, yaitu Yesus pergi ke surga. Untuk apa? Dengan misi menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan tempat ini bukanlah tempat yang biasa-biasa seperti tempat-tempat yang ada di bumi ini. Bukan menyediakan rumah yang ada di bumi, rumah yang tidak kekal. Tetapi tempat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu adalah tempat yang kekal, yaitu di surga. Bukankah ini merupakan satu berita yang menguntungkan bagi kita? Kalau kenaikannya itu bukanlah sesuatu yang membuat kita menjadi takut, khawatir dan gelisah, tetapi kenaikan Yesus ke surga membuat kita semakin yakin, semakin percaya bahwa kenaikannya itu mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kita, membawa sebuah keuntungan yang besar. Karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan tempat yang Tuhan sediakan adalah tempat yang maha indah. Dan disitulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kalau kita bisa, kita baca dalam kitab lain, di situ dijelaskan bagaimana tentang tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kita. Wow, sungguh sangat luar biasa. Lebih daripada tempat tinggal yang ada di bumi ini. Kalau kita melihat di perumahan-perumahan elit, ada bangunan-bangunan yang sangat super mewah. Dengan bentuk desain bangunan yang wow begitu luar biasa. Dengan penataan model bangunan ataupun struktur bangunan yang begitu luar biasa. Kadang saya kalau lewat di perumahan-perumahan elit, saya katakan wow, luar biasa rumah itu dibangun dengan apa? Yang jelas dengan bahan bangunan. Tetapi berapa rupiah dana yang harus dikucurkan untuk memiliki bangunan seperti itu? Tetapi pada kenyataannya semewah apapun bangunan yang ada di dunia ini, semahal apapun harga bangunan itu, mungkin harganya bisa miliaran ataupun triliunan. Tetapi itu fana. Ketika gempa, ketika tsunami, ketika gunung meletus
ketika bencana alam melanda maka semuanya akan rusak. Tetapi rumah, tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah dirusak dengan karat dan sebagainya, tidak akan pernah dicuri oleh pencuri. Sebab tempat itu adalah tempat yang kekal dan tempat itu disediakan bagi kita. Dan ini yang saya katakan, kenaikan Yesus ke surga membawa berkat yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Berkat yang ketiga, Yesus menjadi pengantara dan juru syafaat bagi kita. Kita buka di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dikatakan, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Dialah yang sudah mati atau malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang maha kuasa. Dan terjemahan lain juga dikatakan, dalam terjemahan Indonesia modern, dikatakan siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, dari berbagai terjemahan ini dikatakan Tuhan Yesus menjadi pembela. Bukan hanya menjadi pembela dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga menjadi pendoa syafaat bagi kita, menjadi juru syafaat. Yesus di surga, tadi saya katakan Yesus naik ke surga, bukan hanya untuk ongkang-ongkang kaki, duduk diam, tidak melakukan apa-apa, tidak. Sudah jelas Dia memberikan Roh Kudus-Nya, mengutus Roh-Nya kepada kita, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan di surga, Tuhan Yesus juga menjadi pembela bagi kita, bahkan menjadi juru syafaat. Dia selalu berdoa untuk keselamatan kita, untuk kelangsungan hidup kita. Dan ini adalah satu berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, itu semua karena doa-doa yang Yesus naikkan bagi kita. Karena berkat yang Yesus berikan bagi kita. Sebab apa? Yang namanya maut, yang namanya penyakit, yang namanya celaka, yang namanya musibah, itu bisa datang kepada kita setiap saat, tidak mengenal waktu dan tempat. Orang enak-enak tidur di malam hari, tiba-tiba kejatuhan pesawat. Orang enak-enak tidur, istirahat di malam hari, tiba-tiba
ada batu menimpa karena letusan gunung berapi. Orang enak-enak tidur, tertimpa bangunan karena ada gempa. Tersapu ombak karena ada tsunami. Meninggal karena serangan sakit penyakit. Tetapi apabila kita ada dalam kondisi seperti ini, kita bisa melakukan aktivitas kita. Dan kita dalam keadaan sehat bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena berkat Tuhan. Karena firman yang Dia ucapkan, berkat yang Ia berikan kepada kita. Yesus berdoa bagi kita. Yesus berdoa bagi saya dan saudara. Supaya apa? Kita tetap menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Sebab kenaikannya mendatangkan berkat bagi kita. Yang berikutnya, dengan cepat. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, kita baca lagi Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Di awal tadi saya mengatakan bahwa secara teologi, kenaikan Yesus ke surga itu merupakan sebuah penggenapan. Penggenapan akan janji Tuhan dan menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Allah yang dahsyat dan tidak terbatas, di mana kemuliaan dan kuasanya yang dimiliki oleh Tuhan mengatasi semua yang diciptakannya. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 14 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berkat yang keempat yang Tuhan sediakan melalui kenaikannya adalah janji akan kedatangannya kembali. Yang kedua, menjemput kita, menjemput saya dan saudara. Nah, bagaimana Yesus akan kembali kalau dia enggak pergi ke surga, enggak naik ke surga? Dia akan enggak datang kembali. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, itu sudah pasti Yesus akan datang kembali. Seperti dia naik, demikian juga dia akan turun dengan cara yang sama. Dan dia akan datang menjemput kita, menjemput saya dan saudara sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Yesus tidak pernah mengizinkan kita sendirian. Yesus mau supaya orang-orang yang dikasihinya itu tetap berada dalam hadiratnya. Oleh sebab itu seperti firman Tuhan mengatakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Ketika Yesus di surga, kita pun tetap ada di dalam anugerahnya. Dan ketika tempat yang disediakan Tuhan sudah selesai, Tuhan akan datang menjemput kita. Supaya apa? Kita ada di mana Yesus berada. Jadi Bapak Ibu, tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu kenaikannya mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita buka di dalam kitab Kisah Rasul
pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, sekali lagi firman Tuhan katakan, Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kenaikan Yesus ke surga membawa berkat bagi kita. Berkat apa? Kita diberi kuasa, kita diberikan kekuatan, kita diberi kesaktian yang berasal dari Tuhan. Kuasa supranatural yang berasal dari Tuhan. Dan kuasa ini tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Kita tidak bisa berguru oleh orang-orang yang ada di dunia ini, tidak bisa. Tetapi kuasa itu diberikan oleh Allah sendiri kepada kita sebagai orang-orang yang dikasihi. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi, supaya kita menceritakan, kita mengabarkan tentang pribadi Allah kita yang besar. Kalau kita melihat pasca Pentakosta, setelah peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bagaimana para rasul pada waktu itu dipenuhi kuasa yang luar biasa. Sehingga apa? Kehidupan para rasul menjadi berkat, menjadi saksi, di mana nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib, dan akhirnya menghasilkan banyak orang bertobat percaya kepada Yesus. Demikian juga hal itu akan Tuhan berikan kepada kita. Yesus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk memberitakan keajaiban dan kebesaran Tuhan. Kita tidak usah berpikir saya ini siapa. Ya, memang benar. Kita juga harus sadar diri, saya ini orang biasa. Tetapi Tuhan ketika mengurapi kita akan menjadi orang yang luar biasa di hadapannya. Sebab bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kuasa itu turun, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara berdoa untuk orang sakit itu disembuhkan, orang buta akan melihat, orang bisu akan berbicara, orang lumpuh akan berjalan, terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda ajaib, banyak orang akan bertobat, dan kuasa itu akan diberikan kepada kita semua, dan kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Itu janji Tuhan. Tuhan akan memberi kuasa, sebab untuk menjadi saksi Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Ya. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Tetapi ketika kita percaya, ketika kuasa itu bekerja, kuasa itu yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk kita bersaksi tentang keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, kembali seperti di awal tadi katakan, mari kita bersyukur. Kita bersyukur melalui momen peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, mengingatkan kepada kita untuk kita bersyukur. Sebab apa? Kenaikan Yesus ke surga tidak meninggalkan ketakutan, tidak meninggalkan kekhawatiran, tidak meninggalkan kecemasan, tetapi mendatangkan berkat yang luar biasa. Sebab Yesus sedang menunjukkan kemuliaan kuasanya
mengatasi segala ciptaannya, dan Dia layak untuk diagungkan, layak untuk dimasyurkan, layak untuk dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang para pemain musik dan juga para singer akan maju ke depan. Kita akan respon bersama-sama, dan Bapak Ibu Saudara semua mari terus buka hati. Dan saya mengajak kita semua menaikkan pujian ini. Mari kita mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Kemekahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatmu bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari bersama-sama katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau yang mengatasi langit bumi, mengatasi segala-galanya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau.
Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang melintasi segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang akan memperjelas kepada seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga berkat kenaikan itu terjadi atas kami. Dan kami siap menikmati, kami siap mengalami berkat kenaikan Tuhan ke surga. Kami tidak menjadi takut dan khawatir, sebab ada Roh Tuhan yang memimpin dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk seluruh pelayan-pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk doa-doa jemaat yang kembali Bapak Ibu naikkan. Sehingga pada hari ini, tepatnya hari Kamis pagi, tanggal 21 Mei tahun 2020, kita dapat melaksanakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya percaya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga turun atas setiap pribadi kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita terus buka hati. Hari Minggu tetap ada ibadah online jam 7 pagi. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan arahkan hati kita kembali kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Kami dapat melaksanakan ibadah online dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hamba memohon biarlah berkat kenaikan-Mu turun atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau akan terus memimpin dan menguasai umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah janji firman Tuhan itu terjadi atas setiap kami. Sehingga iman kami semakin hari semakin kuat. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Pengharapan kami kepada Tuhan semakin hari semakin diperbaharui, diperkuat. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang mereka lalui. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan melindungi. Engkau akan mendatangkan berkat dari timur, dari utara, dari selatan, dari barat turun atas kehidupan setiap umat-Mu. Dan biarlah umat-Mu hidup menjadi berkat, hidup takut akan Tuhan, semakin setia dan semakin mengandalkan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kendangkan tangan-Mu ke atas dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat persekutuan, penyertaan dan pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan hari ini, mari sama-sama katakan
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja